Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang, welcome buat yang nonton live premiere maupun yang nonton replaynya. Kita belajar sama-sama lagi, satu hari satu soal aja. Nyicil dikit-dikit ya, jadi supaya nanti nggak terlalu berat banget. Oke, jadi hari ini aku akan bahas di problem 7 bab 7 problem 1. Nah, jadi ini sedikit analisis aja, gimana cara kita ngerjain soal-soal yang sifatnya analisis laporan keuangan ya, semacam analisis laporan keuangan kayak gini. Nah, soalnya di soal UAS tahun lalu itu ada soal kayak gini guys, tipe soal kayak gini. Ya mungkin nanti someday aku bahas, tapi nggak janji. Karena aku masih tinggalan dua pertemuan juga ini satu pertemuan ya, satu pertemuan di Alhamdulillah. Jadi belum apa ya, belum bisa nanya banyak-banyak guys sama dosen. Karena untuk beberapa soal yang kayak memang nggak ada jawabannya banget, nggak ada kunjungnya banget, pasti aku nanya dulu ke dosen lah, biar nggak sesat banget nanti jelasinnya. Oke, jadi ini soal udah pernah aku kerjain, udah pernah dibahas juga di kelas, tapi udah lama, di pertemuan lab 9 atau 10 gitu, lupa. So, kita bahas aja. Oke, berikut ini adalah ringkasan dari sebagian neraca saldo SKPD. Nah, ini neraca saldo SKPD guys ya. Neraca saldo SKPD, bukan PPKD. SKPD, oke? Nah, jadi kalau ada soal-soal kayak gini, ini ditulis aja dulu. Ditulis apa yang diketahui, ditulis aja dulu. Gak usah mikir, ini gimana ya? Nggak akan selesai mikir kayak gitu. Ditulis aja dulu apa yang ada di sini. Nah, contoh misal di sini ya, ini diketahui asetnya. Aset berapa? Di sini 950, 750, 560. 970, 750, 650. 560. Oke. Aset udah kita tulis. Apa lagi? Kewajiban. Kewajiban berapa di sini? 25, 6, 50 ya. Ini tambahin nolnya 3 nggak sih? Nggak usah lah ya guys ya. Kita nggak, ya udah ikutin aja. Ini intinya dalam ribuan. Terus ada pendapatan LRA. Pendapatan LRA berapa? Ditulis aja dulu. 45, 768, 976. Ini biar lebih enak mungkin ini ya. Nanti di angka-angka ini apa aja sih yang bisa kita cari gitu. Nah, belanjanya berapa? Tulis aja dulu. 298, 78, 6, 430. Nah, nanti di bawah itu kan ada keterangannya juga kan. Kayak aset itu terdiri dari apa aja. Nanti ada keterangannya juga. Nah, terus ada pendapatan LO 45, 785, 650. Terus beban. Beban ada 253, 650, 500. Sebenarnya buat jawab soal ini kita bisa pakai formula. Ada formulanya. Nih, kalau nggak salah, kayak gini aku dapat dari G-Drive Cutting sih. Ini ada ringkasan jurnal juga, ada persamaan juga. Ya, aku share lah nanti lah di G-Drive ya. Di link description, kalian tinggal cek aja. Tapi aku nggak tahu pakai ini betul atau enggak. Pakai ini bisa kayak bisa apa ya, bisa sama atau enggak sama pakai cara-cara yang akuntansi banget, yang kayak kita nyusun laporan neraca atau sejenis gitu. Nah, tapi di sini ya udah kita isi dulu aja pakai cara-cara akuntansi. Nah, yang pertama di sini, nah di sini ada keterangannya nih, kan ada angka satu kan di atas kan. Nah, aset nih. Aset itu terdiri dari apa aja sih di sini? Nah, aset ya, di dalam saldo total aset, antara lain terdapat saldo kas di bendera penerimaan yang belum di stok ke Kasda sebesar 7 juta sekian. Nah, berarti di sini di aset itu terdiri dari ini guys. Bentar ya, kita tulis dulu ya. Coba kita tambah di sini. Di aset itu ada kas di bendera penerimaan ya. Bendera penerimaan. Ini kenapa kayak gini ya? Ini berarti. Itu sebesar 7.560.
Nah, terus ada apa lagi nih? Saldo kas di bendera pengeluaran sebesar 56.000. Nah, ada juga saldo kas di bendera pengeluaran. Ini kita tulis aja, tulis aja dulu, tulis aja dulu. Nggak usah dipikirin gimana-gimana, pusing nanti. Kas di bendera pengeluaran sebesar 56.750. Nah, yang di mana kas di bendera pengeluarannya itu terdiri dari apa aja nih? Uang potongan PP atau PPN yang belum disetor ke kas negara dan sisanya merupakan saldo UP. Oke, jadi di dua nih. Ini satu ya terdiri dari ini yang pertama apa guys? Potongan ya, potongan PPH atau PPN. Nah yang kedua itu ada sisa UP. Potongan PPH PPN-nya itu 25.650, berarti sisa UP-nya sebesar sisanya ya, berarti 56.750 dikurangi sama 25.650, itu sebesar 31.100. Oke, keterangan yang pertama udah clear ya, nggak ada masalah apa-apa keterangan yang pertama. Nah, kita masuk ke yang keterangan yang kedua, di sini mengenai kewajiban nih. Nah, kewajiban terdiri dari utang PPh PPN yang belum disetor ke kas negara. Oke, berarti kewajiban ini utang PPh PPN ya. Ini gimana ya tulisnya? Gini aja ya. Utang PPh, gini aja ya, PPN. Oke, sampai sini. Oke, kita ke keterangan yang ketiga. Keterangan yang ketiga apa nih? Nih, pendapatan LRK ya berarti ya. Nah, ini. Pendapatan LRK sebesar 45 juta adalah total PAD yang diterima SKPD. 45 juta 768.976. Oke, itu total PAD yang diterima oleh SKPD. Nggak usah kita tulis apa-apa ya. Jadi ini ya intinya ini total penerimaan SKPD aja, udah nggak ada masalah apa-apa. PAD lah tadi aku dicatat setelah pada saat telah diterima oleh SKPD. Sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan nomor 1 di atas, bahwa jumlah total PAD LK tersebut masih ada yang belum di-store ke Kasda. Nah, masih ada yang belum di-store ke Kasda sebesar 7560. Nah, berarti tadi di sini ya, pendapatan SKPD itu dari mana aja sih guys? Yang namanya pendapatan SKPD itu kan macam-macam kan. Bisa dari pajak-pajakan kayak macam pajak hotel gitu, atau dari bendera pengeluarannya biasanya tuh mungut PPh atau PPN gitu juga bisa kan. Nah, di sini ada sebesar ini guys, yang kas di bendera penerimaan. Ini kan kas di bendera penerimaan itu kan berisi pendapatan-pendapatan, berisi pendapatan-pendapatan yang diterima oleh SKPD. Nah, ketika masih ada saldo kas di bendera penerimaan, artinya apa? Ada pendapatan yang belum disetor ke Kasda. Nah, itulah yang dimaksud sama pernyataan nomor 3 ini tadi. Nih, 7560. Uangnya masih ada di bendera penerimaan, belum di-store ke Kasda. Gitu. Tapi udah bisa diakuin sebagai realisasi pendapatan. Udah bisa. Udah bisa diakuin sebagai realisasi pendapatan. Kenapa ya? Karena uangnya udah diterima sama SKPD. Walaupun belum di-store ke Kasda. Tapi udah bisa diakuin sebagai realisasi pendapatan. Full. Karena uangnya udah diterima sama SKPD. Ya. Oke. Nah, sekarang yang diminta itu apa? Nah, yang diminta di sini adalah yang pertama, hitung berapa saldo akun RKPPKD akhir tahun 2014. Gabungan saldo akun RKPPKD untuk semua. Oke, jadi kita diminta untuk menghitung saldo akun RKPPKD. Oke, oke. Aku juga udah agak lupa nih jawabannya gimana. Oke, dari soal-soal ini kita bisa mendapat apa aja sih guys? Kita bisa bikin apa aja sih? Kita bisa bikin laporan realisasi anggaran nggak sih? Coba deh. Laporan realisasi anggaran itu komponennya apa aja? Ingat nggak? LRK lu ya. Laporan realisasi anggaran itu komponennya kan pendapatan LRK dikurangi sama belanja LRK nggak sih? Dikurangi sama belanja kan? Iya nggak sih? Pendapatannya berapa? Ada nggak di sini? Ada nih, 45. Belanjanya itu berapa? Nih, ada. Ketemulah surplus atau defisit LRK, ya kan? Tinggal dikurangin aja.
Nah, berarti ini defisit kan, kok hasilnya minus kan. Oke. Ini yang udah dipakai kita tandain aja ya, biar nggak bingung ya. Yang udah dipakai kita tandain nih. Yang udah dipakai kita tandain. Ya, makanya tadi dibilang di awal aku bilang ya tulis aja dulu nanti apa yang bisa dipakai ya udah. Nah, kita udah ketemu nih LRA ya, kita udah bisa mencari surplus atau defisit LRA nih. Terus apa lagi yang bisa dibikin dari sini coba? Ini masih ada akun aset, masih ada akun kewajiban. Ini rincian-rincian aset lah ya. Masih ada akun kewajiban, masih ada akun pendapatan LO, masih ada beban. Bisa nggak kita bikin LO? Bisa nggak sih? Gini, LO berarti apa? LO itu berisi pendapatan sama beban. Berarti pendapatan LO dikurangi sama beban. Ya kan? Pendapatan LO-nya berapa di sini? Ada nih, 45. Terus bebannya itu ada di bawahnya lagi nih. Ketemulah surplus atau defisit LO, ya kan? Nah, bikin aja dulu nanti kepake atau enggak buat apa ya, nanti aja. Terus bikin LPE, bisa nggak kita bikin LPE? Coba aja, tulis aja dulu. Kan biasanya kita bikin LRK, LO, habis itu LPE, habis itu neraca kan. LPE itu structure-nya apa sih? Ekuitas awal. Ekuitas awal kita nggak ada di sini ya. Nggak ada ya. Terus ada surplus atau defisit LO. LO. Nah, surplus defisit LO ada nih. Kita input aja dari sini. Ya kan? Terus ekuitas akhir ya. Ekuitas akhir kita nggak punya. Terus kita bikin apa lagi guys? Kita bikin neraca. Di sini aja ya. Neraca. Neraca itu komponennya apa sih? Aset. Hasilnya akan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas akhir kalau ya, ekuitasnya. Nah, dapat nih, udah ada tanda-tanda nih. Ya kan? Asetnya kita ada berapa? Asetnya yang total ya. Jadi ini kan rinciannya kan. Kita pakai yang total aja. Nah, kewajiban kita ada berapa? Nah, ada 25650. Dapatlah ekuitas akhirnya. Nah, ekuitas akhirnya berarti 950 dikurangi sama 25. Ya, karena total dari ini ya. Ini kan sama dengan kan gini guys. Aset sama dengan kewajiban tambah liabilitas kan. Nah, jadi ini balance nih. Dua ini, ya kan? Nah, makanya ekuitasnya segini. Nah, ekuitas saya udah bisa nih kita masukin angkanya nih. Terus apa lagi nih bisa kita cari di sini? Nah, tadi kita tuh diminta buat mencari saldo RKPPKD kan berapa? Ya kan, saldo RKPPKD-nya berapa? Nah, dari semua data-data yang udah kita buat nih, ya kan, dari LRA, LOLPN, Raca, di sini yang udah kita buat, kita udah dapat angka-angka sekian, ya kan? Nah, kalau buat mencari saldo KPPKD sebenarnya kalian tuh bisa pakai formula yang udah aku bilang di awal tadi ya ada di sini guys. Nah, atau kalian juga bisa pakai ya secara akuntansi aja ngerjainnya. Nah, oke, coba kita pakai formula dulu ya. Kalau kita pakai formula, ini kita pakai rumus yang kedua ini sama aja sebenarnya sih. Coba kita pakai yang kedua. Surplus atau defisit oleh KSKPD ini mutlak ya. Berarti 253.017.454. Nah, yang ini guys ya. Ini kan. Maaf itu apa? Nah, terus ditambah sama saldo benda KSKPD yang merupakan hak Pemda. Nah, ingat nggak? Saldo di benda KSKPD yang merupakan hak Pemda itu apa aja? Berarti berupa pendapatan-pendapatan yang diterima sama Pemda dan kayak apa ya? Kayak UP juga. Ingat nggak sih? Ingat nggak sih? Ingat nggak sih? Saldo akhir dari LRA, mutlak LRA, yaitu harusnya akan sama dengan saldo akhir dari RKPPKD. Nah, dia bisa mereka berdua bisa nggak sama. Itu ketika dua hal. Ada pendapatan yang belum disetor sama ada sisa UP yang belum dibalikin. Nah, maka dari itu di sini ditambahnya, ini ditambah sama saldo pendapatan yang belum disetor dan sisa UP-nya berapa. Nah, terus kalau potongan PPh PPN ini pendapatan atau bukan? Nah, ini potongan PPh PPN ini emang apa ya? Emang dipungut sama
bendera pengeluaran, tapi ini bukan hak Pemda. Kalian ingat nggak, jurnalnya itu ketika kita memotong PPh PPN itu nggak ada realisasi kas di sini, nggak disapanya nggak ditulis karena nggak ada realisasi pendapatan di sini. Berarti ini bukan hak Pemda. Pemda cuma ya boleh buat memotong itu boleh gitu. Tapi ini bukan bagian dari pendapatannya Pemda. Maka dari itu yang PPh PPN ini nggak masuk ke dalam perhitungan untuk mencari saldo dari RKPPKD. Nah, jadi yang kita masukin buat mencari saldo RKPPKD, ini bisa langsung gini aja guys, langsung tambah aja ya. Ini kan tadi surplus total defisitnya. Nah, terus bisa ditambah sama sisa UP-nya berapa? 31.100 ditambah sama kas di bendera penerimaan dong. Itu kan yang merupakan hak Pemda kan. Ada pendapatan yang belum disetor kan. Pendapatan yang belum disetornya itu ada di bendera penerimaan yang berupa pajak-pajak itu. Berarti 7560. Nah, nanti kita dapat ya gini lah, dapat segini harusnya nih ya. Nah, oke, sekarang kita bikin secara akuntansi. Kalau bikin secara akuntansi sebenarnya sama aja sih buat mencari saldo KPPKD. Di mana untuk mencari saldo KPPKD itu sebenarnya surplus atau defisit LRA ya. Surplus atau defisit LRA-nya ini mutlak ya. Ini mutlak berarti kita pakai absolut di sini. Absolut surplus atau defisit LRA-nya. Nah, ini bentar ya. Nah, segini ditambah sama sama aja sebenarnya sih ya. Nah, saldo KPPKD itu kan harus sama dengan, bukan harus sih, biasanya ya akan sama dengan dari surplus atau defisit LHK yang mutlak. Nah, dia itu bisa nggak sama yang tadi aku bilang karena dua hal, ada pendapatan yang belum disetor sama ada sisa UP yang belum dibalikin. Pendapatan kayak mana? Pendapatan yang bener-bener itu tuh hak Pemda. Kayak misalnya pajak-pajak hotel, terus atau pendapatan retribusi gitu. Nah, itu kan belum di-stok tuh. Itu kan hak Pemda. Nah, terus belum di-stok sama si SKPD-nya ke Kasda. Nah, maka dari itu akan mengurangi dari saldo RKPPKD sehingga saldo RKPPKD sama defisit LRK itu akan beda. Nah, maka dari itu di sini hal-hal yang menyebabkan itulah kita tambah di sini. Ini ada kas di apa ya, bendera penerimaan sama sisa UP kan, sisa UP. Nah, kasih bendera penerimaannya berapa? Nilai pendapatan belum di store. Nah, terus sisa UP. Ada sisa UP yang belum disetorkan ke Kasda karena apa, dia akhir tahun SKPD itu punya kewajiban buat menyetorkan UP kalau misalnya masih ada sisanya berapa. Untuk mempertanggungjawabkan UP, nah ini tinggal di Juno aja. Nah, jadi saldo KPPKD-nya seharusnya adalah 253 miliar 056 114 juta rupiah. 114.000 rupiah. Oke, saldo KPPKD-nya udah. Terus di sini diminta apa lagi, guys? Hitunglah berapa saldo ekuitas SKPD pada awal tahun 2014. Oke, ekuitas awal tahun tadi kita udah ngejarin nggak sih? Belum ya? Ekuitas awal ini masih nol ya. Oh ya, kita udah ekuitas akhir kan kita udah. Di sini diminta apa yang ketiga? Yang ketiga, hitunglah berapa saldo ekuitas akhir tahun. Oke. Nah, tadi ini udah selesai sih sebenarnya. Oke. Oke, di sini ya. Tadi kita udah bikin neraca nih. Dari neraca ini, neraca itu kan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, yang dimana ekuitasnya itu merupakan ekuitas akhir. Ekuitas akhir yang diperoleh dari LPS, harusnya seperti itu. Ya, tapi tadi karena ekuitas akhirnya kita belum bisa dapat ketika kita bikin LPL lebih dulu, jadi kita masukkan neraca. Ketika kita masukkan neraca, kita dapat lah, bisa dapat di sini ekuitas akhir karena di sini ada angka aset, ada angka kewajiban juga. Kita dapat ekuitas akhir sebesar 950 miliar 724 juta 910 ribu rupiah. Berarti ekuitas akhirnya clear ya, aman ya. Nah, kita sekarang mencari ekuitas awal nih. Mencari ekuitas awal berarti di mana ekuitas akhir ini merupakan penjumlahan kan di sum nih antara ekuitas awal dan surplus atau defisit dari LO. Nah, berarti di sini ya berarti di apa ya sini guys? Ekuitas awalnya berarti harusnya di, saya bentar ya. Kok otakku agak lemot gini ya. Kan ini positif enggak positif dikurangi ini nanti hasilnya ini kan.
Kalau misalnya ke atas, kalau misalnya ke atas berarti positif. Oh, berarti gini, nggak di sum sih. Absolute sum gimana ya? Bisa nggak ya? Berarti ini ya kan ditambah, nggak dikurangin sama ini. Nanti hasilnya, nah ini kan. Karena kalau di sum, nah ya sama berarti betul ya. Nah berarti kita awalnya sebesar 1.158.589.760.000 rupiah. Oke, udah gitu aja buat sekedar analisis laporan, bukan analisis laporan sih, analisis neraca saldo SKPD. Nah, jadi kalian bisa pakai formula, ini formula yang ini nanti ku share di link description. Pakai formula ini ada macam-macam, ada yang RKPPKD juga, RKSKPD juga. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ada nggak sih yang SKPD? Ada kan? Nah, udah lah ya, kalian bisa pakai ini. Kalau misalnya nggak paham secara akuntansinya, tapi ya secara akuntansinya kurang lebih tadi aku jelasin seperti itu karena soal ini tuh ada di UAS tahun lalu, makanya aku bahas gitu kan. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin besok ya. Entah ya, besok aku pengen latihan soal Akpomda lagi atau Monef. Ya gak tahu lah ya. Kalau misalnya template-nya udah jadi ya Monef lah. Bosen juga mendak mulu ya. Oke, udah sekian dulu. Thank you yang udah nonton.